Hai. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Swindi Arianti Nazira Raja, biasa dipanggil Sayang. Tapi bohong, biasa dipanggil Swindi. Saya dari kelas 10 MIA 1. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bakteri. Buat yang kepo, langsung aja tonton video berikut ini. Jangan di-skip-skip ya guys. See you! Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bakteri. Topik pembahasan yang pertama adalah pengertian bakteri, yang kedua ciri-ciri bakteri, yang ketiga cara hidup bakteri, yang keempat reproduksi bakteri, dan yang kelima peranan bakteri dalam kehidupan. Nah, yang pertama pengertian bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel atau mikroorganisme bersel satu atau sel tunggal, yang hidupnya bebas dan dapat ditemukan di mana saja, serta memiliki ukuran mikroskopik. Artinya diperlukan mikroskop untuk bisa melihatnya. Yang kedua, ciri-ciri bakteri. Ciri-ciri bakteri yang pertama, bakteri termasuk organisme berdiameter 0,5 hingga 1 mikron dengan panjang 1 hingga 20 mikron. Yang kedua, ukuran yang sangat kecil itu membuat bakteri hanya bisa dilihat melewati mikroskop. Yang ketiga, memiliki plasmid yaitu DNA berbentuk sirkuler. Kemudian ia berkembang biak secara vegetatif. Lalu bentuk tubuhnya beraneka ragam. Kemudian ia tidak berklorofil. Lalu hidupnya bersifat autotrof dan heterotrof. Yang ketiga kita masuk pada cara hidup bakteri. Bakteri tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Cara hidup bakteri ada dua jenis, yaitu yang pertama saprofit dan yang kedua parasit. Bakteri saprofit adalah bakteri yang hidup bebas di alam dengan menguraikan sampah, bangkai, dan kotoran. Bakteri saprofit sangat menguntungkan untuk lingkungan karena berfungsi sebagai pengurai. Yang kedua bakteri parasit. Bakteri parasit adalah bakteri yang hidup di tubuh inangnya saja. Nah, yang keempat kita masuk pada reproduksi bakteri. Ada dua cara perkembangbiakan bakteri. Yang pertama, seksual, yaitu rekombinasi genetik atau konjugasi. Yang kedua, transduksi, dan yang ketiga, transformasi. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Perpindahan itu terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Nah, yang kedua aseksual, yaitu pembelahan biner. Aseksual adalah reproduksi yang tidak melibatkan organ dan hanya melibatkan satu individu. Reproduksi bakteri secara aseksual ini memiliki fase yang bernama pembelahan biner. Di dalam fase ini, sitoplasma akan terbelah oleh sekat yang tumbuh tegak lurus. Nah, lalu yang kelima kita masuk pada peran bakteri dalam kehidupan. Bakteri bisa jadi menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan kita. Contoh bakteri yang menguntungkan misalnya Lactobacillus casei untuk pembuatan yogurt dan keju. Sedangkan contoh bakteri yang merugikan yaitu menyebabkan penyakit untuk manusia seperti Vibrio cholerae. Atau bakteri penyebab makanan basi yaitu Leuconostoc mesenteroid. Nah, di akhir video ini saya mau kasih pantun. Sariawan makan kapur sirih. Sekian dan terima kasih.